Apa itu ancaman? Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan segenap bangsa. Lalu, apakah ideologi itu? Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar, yaitu suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menjadi pegangan hidup oleh masyarakatnya dan juga oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Ancaman ideologi adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran. Adapun penyebabnya itu yang pertama faktor internal, salah satunya terletak pada keengganan masyarakat untuk menghayati ideologi mereka sendiri. Dan yang kedua faktor eksternal, salah satunya terletak pada serbuan budaya asing dan ideologi asing yang berpengaruh pada perspektif dan gaya hidup masyarakat. Marxisme pada awalnya adalah suatu paham dari hasil pemikiran Karl Marx sebagai suatu kritik terhadap paham kapitalisme yang dianggap terlalu mengeksploitasi kaum buruh. Kapitalisme dianggap sebagai suatu penyebab timbulnya malapetaka, yaitu adanya eksploitasi buruh secara berlebihan, terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial dalam bentuk serta merebaknya kemiskinan. Faham tersebut kemudian dikembangkan oleh Lenin dan Stalin, yang kemudian dikenal dengan faham komunis, yaitu merupakan gerakan sosialisme yang radikal. Gerakannya berlanjut untuk merebut kekuasaan lokal sampai tujuan akhirnya adalah mengkomuniskan dunia. Untuk mencapai sasaran akhir, maka komunis tidak mengenal adanya istilah kegagalan, tetapi suatu kemenangan yang tertunda. Faktornya yaitu ada dua, internal. Keteguhan pada tujuan perjuangan selama tujuan belum tercapai akan diupayakan melalui berbagai cara, mau halus, setengah kasar, ataupun kasar. Faktor eksternalnya itu kondisi perkembangannya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang memungkinkan bangkitnya komunisme dan reformasi nasional yang salah arah. Oleh karenanya, gerakan komunisme akan terus berupaya melalui media yang ada untuk bangkit kembali. Bagi komunisme, suatu proses untuk mencapai tujuan atau sasaran tidak menjadi persoalan. Yang penting tujuan atau sasaran akhirnya tercapai. Apakah proses itu dilaksanakan secara konsisten atau tidak, melanggar hukum atau tidak, melanggar adat dan budaya atau tidak, seluruhnya ditempuh demi tercapainya tujuan atau sasaran akhirnya. Paham komunisme pada akhirnya telah masuk ke Indonesia dengan berbagai kiprahnya. Lembaran hitam telah tercatat dalam sejarah sepak terjang komunis di Indonesia. Antara lain telah melakukan tindakan-tindakan makar yang telah memakan korban baik jiwa maupun harta benda yang sangat besar, sehingga pada akhirnya telah dinyatakan sebagai partai dan paham yang terlarang. Sesuai dengan doktrin komunis, di mana tujuan akhirnya adalah mengkomuniskan dunia, maka upaya untuk bangkit kembali di Indonesia masih tetap ada, dengan dalih tuntutan reformasi dan tuntutan isu global, seperti demokratisasi, HAM, dan perlindungan lingkungan hidup, yang belum seluruhnya direspons oleh pemerintah. Maka kesempatan untuk gerakan komunisme masih terbuka lebar. Salah satu ancaman dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila, adalah ideologi liberalisme. Apa yang dimaksud dengan ideologi liberalisme? Tanpa kita sadari, liberalisme sudah semakin terasa loh di Indonesia. Liberalisme dalam Ensiklopedia Britannica adalah doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Singkatnya, liberalisme lebih menekan terhadap kebebasan hak berpendapat atau bertindak dalam setiap individu. Bagaimana liberalisme
mampu masuk ke Indonesia dan saat ini kian terasa? Tentu didasari oleh faktor utama yaitu globalisasi yang bersumber dari Amerika Serikat. Liberalisme mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, kebebasan berpikir bagi setiap individu. Yang dipercaya, liberalisme mampu memberikan suatu perubahan baik bagi tatanan suatu negara. Yang kedua, yaitu tidak adanya pembatasan dalam beberapa aspek. Yang paling utama yaitu aspek pemerintahan atau politik dan aspek keagamaan. Apakah liberalisme memberikan dampak negatif terhadap bangsa Indonesia? Ya, tidak sedikit dampak negatif yang dihasilkan oleh adanya ideologi liberalisme di Indonesia. Yang pertama dalam aspek politik. Musyawarah mufakat yang tadinya menjadi budaya dalam perpolitikan Indonesia kini sudah tergantikan dengan persaingan politik. Tidak sesuai dengan sila Pancasila. Keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua dalam aspek ekonomi. Yang tadinya kerjasama kini tergantikan oleh persaingan bebas. Yang ketiga dalam aspek sosial budaya. Hadirnya pergaulan bebas, hedonisme atau perilaku konsumtif yang berlebihan, serta LGBT kini kian mewarnai pemberitaan dan pergaulan bangsa Indonesia. Yang keempat, dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Sosial media semakin luas kondisinya pada saat ini. Dan kondisi berpendapat pun semakin luas. Terjadinya bullying menjadi pembicaraan utama dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu bagaimana strategi yang mesti dilakukan untuk mencegah ideologi liberalisme ini mampu mempengaruhi ideologi Pancasila? Sesuai yang dikatakan oleh Bung Karno dalam Trisakti. Yang pertama, berdaulat di bidang politik untuk membangun kekuatan politik bangsa dalam menghadapi dominasi politik asing. Yang kedua, berdikari di bidang ekonomi untuk menghentikan eksploitasi dari luar negeri. Yang ketiga, berkepribadian di bidang budaya. Maksudnya adalah adanya sifat cinta terhadap budaya sendiri dan menjaga kebudayaan kita agar tidak terjadi penyimpangan budaya. Dan yang paling utama untuk strategi pencegahan paham liberalisme adalah selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya yaitu sekularisme atau memisahkan agama dengan kehidupan. Hal ini masih sering diperdebatkan karena perbedaan pendapat dan perbedaan pola pikir masyarakat. Sekularisme sejatinya merupakan ancaman yang menyangkut ideologi atau kepercayaan, yang mana hal ini mengakibatkan hilangnya sebuah identitas negara, khususnya yang terjadi di Indonesia, yang secara historis mempunyai kepercayaan terhadap hal yang gaib. Selain itu, sekularisme juga bisa mengakibatkan timbulnya sikap individualistik. Cara mengatasi ancaman ideologi. Yang pertama, memahami berbagai nilai Pancasila. Yang kedua, menerapkan norma-norma dalam kehidupan. Yang ketiga, ikut serta membela dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, strategi pemerintah dalam ancaman ideologi. Yang pertama, pemberantasan gerakan separatis. Yang kedua, peningkatan rasa patriotisme. Yang ketiga, pembekalan mental spiritual. Yang keempat, penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai Pancasila. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Kesimpulannya yaitu, ancaman ideologi adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara dalam tataran pemikiran,
Penyebab ancaman ideologi ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu berasal dari dalam negara itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu berasal dari luar negara. Yang termasuk ancaman ideologi yaitu yang pertama, komunisme yang dikembangkan oleh Karl Marx yang awalnya yaitu kapitalisme. Komunisme yaitu gerakan sosialisme yang radikal. Yang kedua, ideologi liberalisme, yaitu doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Faktor utama masuknya liberalisme yaitu globalisasi yang berasal dari Amerika Serikat. Yang ketiga, sekularisme, yaitu memisahkan agama dengan kehidupan. Sekularisme mengakibatkan hilangnya sebuah identitas negara dan mengakibatkan timbulnya individualistik. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial perlu menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap negara dan perlu berhati-hati dengan ancaman ideologi yang sudah banyak tersebar di negara kita, yaitu di Indonesia.